Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Hari ini kita berada di lokasi ketahanan pangan di Desa Bukit Tingkar, masih dalam kegiatan tugas mata kuliah wirausahaan. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku usaha, yaitu Mang Abui atau biasa dipanggil Abah Bandung, yang dalam kesempatan ini menjadi narasumber kita sebagai pengelola di lokasi ketahanan pangan ini. Jadi kita akan mengulik apa yang ditanam, bagaimana usahanya, permodalannya, penghasilannya. Nanti coba kita urai bersama narasumber kita. Kita perkenalkan Mang Abui. Alamatnya di mana, Bang? Alamatnya dari Cianjur aslinya, tapi tinggalnya di Jakarta juga. Iya. Bukit Tingkar. Di Bukit Tingkar, menjadi anggota kelompok tani Lembu Suro ya. Lembu Suro. Dan kebetulan ditemani juga ketua kelompok tani Lembu Seto, juga kawan mahasiswa semester 3 juga, Mas Diono. Nanti kita akan coba mengulik beberapa hal yang terkait dengan bagaimana usaha di bidang budidaya tanaman buah-buahan atau sayuran, hortikultura, yang dipadu dengan berwisata ya, Bang ya. Iya. Kira-kira apa alasan Mang Abui bisa tercetus ide ini harus ditanami dan bisa menghasilkan? Kira-kira apa alasannya? Satu, kita tuh membuka lahan tidur supaya bangun kan. Kedua, memberi contoh ke anak muda semua supaya bisa teruskan untuk tani ya. Tani. Oke, Jadi bertani ini jangan gengsi lah. Sedikit banyaknya bisa untuk mengambil keuntungan lah. Jadi alasannya pertama memanfaatkan lahan tidur, yang kedua bisa memberi contoh karena ini lokasinya juga strategis ya, di tengah-tengah desa, ada sumber air di tengah-tengah kita di embung itu. Jadi sembari berusaha memberi contoh dan bisa menghasilkan gitu, Mang Abui ya. Jadi yang ditanam selama ini apa produknya yang sudah ditanam? Yang sudah ditanam kemarin yang udah nampak uangnya itu melon, yang kedua ini semangka baru umur 45 hari. 45 hari. Jadi dari dua jenis tanaman yang ditanam ini yang sudah panen melon ya? Iya betul. Sumber dayanya dari mana, Bang? Bantuan dari desa ya? Iya, bantuan dari desa. Nah, yang sudah ditanam sistem budidayanya seperti apa? Jadi bisa cerita sedikit budidayanya seperti apa? Ya, budidayanya seperti yang di media itu ya kan? Ya. Nah, media polybag. Jadi perawatannya sangat mudah lah. Ya, jadi pakai sistem kita tes ya? Iya, kita tes. Nah, kira-kira dari modalnya setelah dipanen itu kira-kira ada keuntungannya, Mang? Alhamdulillah ada Pak. Umurnya kalau melon itu 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Kira-kira kalau dikalkulasi kotor saja itu umur 2 bulan, pendapatan bersih khusus untuk melon ini kira-kira berapa satu bulannya? Ini kan berhubung tanaman 500 batang ya kan? Mungkin per bulan itu bisa 3 juta. 3 juta ya? Iya. 2 bulan berarti sekitar 6 juta totalnya ya. Oke, jadi kalau yang sudah dilakukan, Mang, itu apa kendalanya kira-kira? Kendalanya itu dari penyakit, Pak. Ya, penyakit Penyakit itu ya kayak kemarin tuh
penyakit jamur kayak kresek gitu kan, ya bintik-bintik. Kalau bisa dibilang itu bercak daun kan gitu ya. Bercak daun ya, betul. Bercak daunnya bisa juga kalau parah itu menjadi kresek gitu ya. Tapi bisa diatasi, Mang? Ya, waktu kemarin itu alhamdulillah bisa diatasi. Dan akhirnya panen juga ya. Jadi mungkin ada yang bisa juga apa? Yang bisa ditanyakan ke narasumber kita hari ini. Jadi dalam program ketahanan pangan desa yang dikelola Maabwi pelakunya selain tadi bersifat panjang lebar usaha melon, selain itu yang diusahakan apa untuk saat ini? Untuk saat ini ya kayak semangka, terus labu lampion, tapi labu lampionnya udah habis ya udah. Jadi saya kepingin lihat langsung melon yang Semangka lah. Semangka ya. kebun semangka yang dan umur semangkanya udah berapa? 45 hari. 5 hari ya. Jadi udah mau panen ya Pak? Bentar lagi berarti umur kalau nyampe 2 bulan tuh 15 hari lagi ya. Atau mungkin langsung aja ke Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah berada di lahan kebunnya Bapak Abui, tepatnya di Desa Bukit Lingkar, di mana lahan tersebut adalah lahan ketahanan pangan Desa Bukit Lingkar yang saat ini melalui berbagai kreasi dan inovasi lahan tersebut ditanamin semangka dengan memakai sebuah konsep terpadu yakni agrowisata. Baiklah, Abah Bandung tahu varietas yang Pak Abdi tanam ini varietas semangka. Ini semangka biji, Kak. Semangka biji ya. Iya. Terus semangka ini yang lebih dikenal ya. Terus dalam per batangnya membutuhkan modal berapa Pak? Kalau dihitung modal per batang itu 10.000 Pak. Oh 10.000 ya? Ya per batang. Dalam 10.000 itu terus pada akhirnya satu batang kira-kira menghasilkan berapa duitnya aja? Perkiraan? Kalau kira-kira itu kalau seandainya 5 kilo ya Pak ya? 5 kilo per batang, 5 kali, taruhlah harga 5.000 ya? 5.000 ya. 5 kali 5, 25.000 Pak. 25. Berarti dari segi analisa usahanya tetap masuk dan layak untuk diberdayakan ya? Ada 2 Pak. Ada 2? Iya. Ini semangka ini sama membiji Pak. Biji ya? Ini non bijinya ya? Iya, ini cuma masih kecil. Aslinya penanamannya itu sama Pak, cuma berhubung ini kan Dikawinkan ya? dikawinkan, jadi ini agak lambat Pak. Kalau ini kan yang ininya, yang biji. Ini tanpa perkawinan ya? Tanpa perkawinan. Ya. Terus sekali lagi Pak Abui, tidak seperti biasanya kalau semangka itu ditanam beberapa budidaya itu di hamparan lahan nemprak ya biasanya kan. Ini kenapa Pak Abui ini buat sebuah inovasi atau terobosan dengan cara dibuat para-para. Ini tujuan Pak Abui sebenarnya apa nih? Ini kan menggunakan lahan yang sempit Pak. Kalau otomatis kalau semangka itu kan nggak ada yang pakai lanjaran Pak. Ini baru kali inilah saya juga perdana nih kasih lanjaran supaya memanfaatkan lahan sedikit tanamannya banyak Pak. Supaya hasilnya tuh banyak lah, maksimal ya. Oh berarti salah satu inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan populasi dengan lahan yang sempit. Sempit. Terus kalau prospek pasarnya atau setelah nanti panen mudah nggak Pak? Alhamdulillah nih kalau untuk semangka saat ini lancar-lancar aja Pak. Lancar ya. Peminatnya banyak ya? alhamdulillah banyak. Kalau dari minat masyarakat banyak ya. Jadi kalau kira-kira kendala dari mulai awal penanaman sampai sekarang ini, apa kendala yang dihadapi pada saat proses budidayanya? Mungkin dari sisi hama penyakit atau kondisi
alam ini kira-kira ada hambatan nggak yang bisa mempengaruhi panen ke depan ini, Bang Abu? Nah, kalau kemarin kan ini berhubung musim hujan ya Pak ya. Kemarin itu kendalanya tuh hama kayak keriting Pak. Kalau semangka itu hamanya keriting yang paling rawan. Jadi keriting di pucuk ini ya? Ya, di pucuk itu Pak, keriting ya. Di apa? Di daun muda ya? Ya, contohnya di kalau mau contohnya ada di Oke. Ya, kita. Tapi alhamdulillah sama saya tuh udah diobatin lah. Alhamdulillah udah muncul daun-daun baru seperti ini. Udah mulai pulih ya? Ya udah mau pulih. Bahkan buahnya pun udah sebesar gini nih. Ini yang dulu keriting ya? Nah, Yang dulu keriting. Jadi memadukan apa yang dipadukan nih? Jadi pengobatannya itu sistemnya organik atau pakai pestisida biasa? Ini sistem organik Pak. Organik ya. Iya. Jadi kalau organik harganya lebih bisa ditekan ya. Lebih irit lah, lebih murah. Jadi kendalanya ini penyakit ya. Kalau hama alat buah bisa nggak ada masalah ya, nggak ada bisa diatasi masalah, lah gitu bisa ya. diatasi. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa paling ke depan dan menghasilkan. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga berhasil dan nanti kita ke depan ke sini dan sudah panen. Amin. Oke, saya gitu juga. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diusahakan Pak Abu ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan berkelanjutan dan sukses selalu untuk Pak Abu. Amin.